Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Anugrah Lestari. Saya mahasiswi jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Nah, dalam video kali ini saya akan berbagi mengenai cara mudah uji homogenitas menggunakan aplikasi SPSS, di mana aplikasi SPSS ini dapat membantu kita dalam menyelesaikan tugas-tugas statistik. Sebelum kita masuk ke penghitungan uji homogenitasnya, kita harus terlebih dahulu mengetahui uji homogenitas itu sendiri, di mana uji homogenitas adalah uji perbedaan antara dua atau lebih populasi. Semua karakteristik populasi dapat bervariasi antara satu populasi dengan yang lainnya, di mana dua di antaranya adalah mean dan juga varian. Atau selain itu masih ada bentuk distribusi lain seperti median, modus, range, dan lainnya. Dalam uji homogenitas ini ada syarat pengambilan keputusannya terdiri atas dua. Yang pertama yaitu jika nilai sig lebih dari 0,05 maka distribusi datanya homogen. Dan yang kedua, jika nilai sig kurang dari 0,05 maka distribusi datanya tidak homogen. Nah, begitulah syarat pengambilan keputusan dari uji homogenitas ini. Nah, langsung saja kita masuk ke layar aplikasi SPSS-nya. Di mana layar aplikasi SPS ini ada dua layar, yang mana layar pertama adalah seperti ini dan layar kedua seperti ini. Nah, langsung aja untuk melakukan penghitungan kita harus masuk terlebih dahulu ke layar yang pertama. Layar pertama ini terdapat data view dan juga variable view, di mana di data view dapat kita lihat seperti ini dan di variable view seperti ini. Untuk melakukan uji homogenitas terhadap suatu data, kita harus terlebih dahulu ke variable view, di mana di variable view ini terdapat banyak kolom yang terdiri dari name, tipe, dan lain-lainnya. Nah, di bagian name ini langsung aja kita isikan nilai data yang akan kita uji. Di mana di sini saya menggunakan nilai kelompok terdiri dari 4 kelompok dan kode kelompoknya juga terdiri atas 4 kode. Nah, langsung saja kita kembali lagi ke variable view-nya. Di name ini kita isikan langsung dengan kata nilai. Seperti ini. Kita tuliskan aja kata nilai. Setelah itu kita klik enter. Nah, di bawahnya kita tuliskan kata kelas. Nah, selanjutnya kita klik kembali enter. Nah, setelah itu di bagian kolom desimal kita ubah. Yang pertama 2 jadi kita ubah menjadi 0. Nah, begitu juga dengan desimal di bagian kolom kelas. Nah, di bagian label ini, di bagian nilai kita isi kata nilai yang akan kita uji, yaitu nilai kelompok. Nah, seperti ini. Selanjutnya di bagian kelas kita isi aja langsung kelas. Nah, karena kelasnya tadi 4, yang kita gunakan adalah kelasnya 4. Nah, di bagian value sini kita langsung aja klik. Nah, di bagian value kita isikan dengan angka 1. Nah, di bagian label kita tuliskan kelas 1. Selanjutnya kita klik aja N. Nah, dan seterusnya untuk kelas kedua, kelas ketiga, dan kelas keempat kita tuliskan kembali seperti itu dengan mengakhiri klik tombol add. Nah, kita tuliskan lagi kelas yang ketiga. Kita klik tombol add, dan yang terakhir yaitu kelas keempat kita klik tombol add. Nah, setelah sudah selesai seperti ini, langsung aja kita klik tombol OK. Nah, akan keluar seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa langsung masuk ke data view-nya. Nah, tampilannya akan berubah seperti ini. Nah, di data view ini sudah terlihat ada nilai, kolom nilai, dan juga kolom kelas. Nah, di kolom nilai ini nanti kita akan isi dengan nilai kelompoknya. Nah, kita langsung aja copy nilai kelompok yang telah kita sediakan tadi. Nah, setelah kita copy, kita paste aja langsung ke data view di aplikasi SPSS-nya. Nah, kita pastekan aja. Begitulah selanjutnya dengan nilai
kelompok yang lainnya. Nah, sekarang yaitu nilai kelompok kedua. Kita copy kembali, lalu kita pastekan aja ke data view-nya. Selanjutnya kelompok ketiga, kita copy aja lagi kembali. Setelah itu kita pastekan aja ke data view yang ada di aplikasi SPSS-nya. Nah, kita paste, dan yang terakhir yaitu nilai kelompok yang keempat. Kita copy lalu kita paste ke data view kembali. Nah, setelah selesai, nah semuanya sudah kita kopikan nilainya. Lalu di bagian kelas kita isi dengan kode. Nah, kita isi dengan kode kelompoknya berdasarkan tiap nilai kelompoknya. Nah, yang pertama yaitu kode kelompok 1. Di kode kelompok 1 ini kita copy aja langsung. Nah, setelah kita copy, kita kembali ke data view. Nah, langsung saja kita pastekan ke bagian kolom kelasnya. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke kode kelompok yang kedua. Langsung aja kita copy, selanjutnya kita paste langsung ke data view yaitu bagian kolom kelas. Nah, begitu juga dengan kode kelompok yang ketiga. Langsung aja kita copy, lalu kita paste ke data view yang ada, kita letakkan di bagian kolom kelas. Nah, selanjutnya begitu juga dengan kode kelompok yang keempat. Kita kembali lagi, langsung aja kita copy, lalu kita kembali ke data view, dan selanjutnya kita paste ke kelas. Nah, setelah udah selesai seperti ini, semua sudah tercopy ke kolom nilai dan juga kelas, langsung aja kita klik analis. Nah, di sini ada banyak sekali, namun untuk uji homogenitas kita klik Comparements. Nah, selanjutnya akan keluar, lalu kita klik One Way ANOVA. Nah, setelah itu akan keluar seperti ini. Ada terlihat nilai kelompok atau nilai dan juga kelas, di mana nilai kelompok ini akan kita pindahkan ke dependent list. Nah, kita klik aja. Setelah pindah, lalu kita pindahkan kelasnya. Kelasnya kita pindahkan ke kolom faktor. Nah, setelah kita pindahkan, lalu dapat kita lihat di sampingnya ada banyak tombol atau pilihan. Nah, kita klik aja options. Nah, akan keluar seperti ini. Karena kita mau melakukan uji homogenitas, maka kita klik homogeneity of variant test. Nah, langsung aja kita klik continue. Lalu setelah seperti ini kita klik OK. Nah, selanjutnya akan keluar hasilnya. Nah, di sini kita udah dapat lihat hasil dari homogenitasnya. Dapat kita lihat bahwa di sini nilai dari homogenitasnya telah tertera terhadap data yang kita uji. Nah, untuk hasilnya kita harus kembali melihat syarat pengambilan keputusannya, di mana tadi syarat pengambilan keputusan ini terdiri atas dua syarat. Yang pertama itu ialah jika nilai SIG lebih dari 0,05 maka distribusi datanya homogen. Lalu jika nilai SIG lebih kecil maka atau kurang dari 0,05 maka datanya tidak homogen. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa nilai dari SIG itu adalah 1,12. Maka nilai dari SIG itu merupakan lebih dari 0,05. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa dia masuk ke pengambilan syarat keputusan yang pertama. Seperti ini. Nah, kita kembali lagi, di mana tadi kan jika nilai SIG lebih dari 0,05 maka distribusi datanya homogen. Seperti yang kita lihat tadi bahwa nilai SIG-nya adalah 1,12, di mana dia lebih dari 0,05. Maka data yang kita uji itu dapat dikatakan homogen. Nah, begitulah cara menghitung homogenitas atau menguji homogenitas suatu data.
Nah, semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.